Guys, rasa-rasanya memang rada sedikit sulit ya nyari sebuah laptop gaming dengan harga terjangkau tapi bisa mainin game AAA dengan lancar di settingan rata kanan semua gitu bro. Sampai pada akhirnya gue menemukan sebuah laptop di depan gue. Ini adalah Axio Pongo 750 yang kalau kita lihat secara positioning ini adanya di middle ataupun di tengah antara laptop Axio 725 Pongo ya guys ya, yang harganya sekitar 10 jutaan, dan juga laptop Axio Pongo 760 V2 yang harganya sekitar 17 jutaan. Nah, laptop ini dibanderol dengan harga 13 jutaan, sekaligus menjadikan Axio Pongo 750 ini guys sebagai sebuah laptop gaming yang nggak cuma bisa main game casual, tapi bisa main game kelas AAA dengan lancar, settingan rata kanan semua gitu guys. Kira-kira semenarik apa sih laptop ini? Nggak usah lama-lama, langsung aja kita review brother. Seperti biasa kita akan mulai dari spesifikasinya terlebih dahulu nih guys. Kita mulai dari prosesor ya, yang mana doi ini sudah menggunakan Intel Core i7 13620H yang punya 10 core 16 thread. Terdiri dari 6 performance core dan juga 4 efisiensi core. Serta dengan maksimum TDP nih di angka 45 watt. Nah, buat grafisnya ini iGPU-nya tuh pakai Intel USD grafik ya. Sementara buat dedicated GPU-nya ini pakai Nvidia GeForce RTX 4050 laptop GPU. Serta dengan memori 6GB GDDR6 nih bro. Masuk ke bagian RAM-nya guys, ini udah dibekalin sama RAM sebesar 16GB ya, DDR4 dengan speed up to 3200 MHz. Nah, laptop ini guys juga menyediakan 2 slot SODIMM ya guys. Jadi buat kalian yang pengen upgrade RAM sampai 64GB pun ini masih sabi banget bro. Nah, ini mungkin sebagian dari kalian masih ada yang bingung gitu. Kenapa yang dikasih tuh DDR4 gitu guys. Padahal brand lain di luar sana itu udah pakai RAM yang tipenya DDR5. Nah, ini setelah gue ngobrol sama pihak Axio guys, menurut mereka sih dengan mereka pakai DDR4, mereka tuh bisa kasih 2 slot yang bisa replace dan juga upgrade RAM sampai 64GB. Sedangkan brand lain yang pakai DDR5, ini paling cuma dikasih 1 slot onboard aja. Dan maksimal RAM yang dikasih tuh cuma mentok di angka 32GB. Nah, selain itu faktor harga terjangkau dan juga bisa upgrade RAM inilah nih yang menjadi kelebihan yang ditawarkan sama laptop Axio Pongo 750 ini bro. Sementara buat SSD-nya guys, ini udah pakai kapasitas 512GB, M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Dan terakhir nih, buat koneksinya guys, udah support yang namanya Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2. Nah, dengan spesifikasi ini ya, Axio Pongo 750 ini tuh cocok banget buat berbagai macam kebutuhan guys. Seperti buat dipakai laptop kerja gitu ya, kemudian sekolah, casual content creator, dan juga para gamers pastinya bisa banget nih guys. Tapi gue rasa buat penggunaan professional content creator, sepertinya ini masih belum ya guys. Mungkin lo bisa upgrade aja dan pilih Pongo 760 V2 bro. Tapi kalau kita bandingin dengan Pongo 725, si Axio Pongo 750 ini tuh punya performa 10% lebih tinggi berkat prosesor Intel Core i7 13620H ini guys. Sekaligus punya GPU benchmark 46,5% lebih tinggi nih dari Pongo 725. Nah, dengan berbagai spesifikasi yang cukup menggugah selera guys, sekarang kita bakal beralih untuk membahas masalah desain dan juga layar dari laptop Axio Pongo 750 ini guys. Apakah layarnya mendukung pengalaman gaming yang lebih oke atau enggak nih kira-kira? Kalau kita lihat dari secara desain ya, kasat mata sih memang nggak jauh beda sama desain dari Pongo 725 guys. Axio tetap ya membuat desain Axio Pongo 750 ini tetap minimalis dengan desain yang simple gitu kalau kita lihat. Tampilan dari cover belakang layarnya juga tergolong clean ya, nggak ada corak ataupun goresan aneh-aneh gitu bro. Cuman ada satu logo Axio Pongo aja nih, warnanya merah di bagian tengah atas bro. Jadi gue rasa ini cocok banget ya buat kalian yang emang nyari laptop gaming, cuman nggak suka desain yang aneh-aneh. Sementara buat dimensi keseluruhan, ini punya ukuran panjang di angka 359,5 kali lebar 238 kali 22,7 mm nih guys untuk ketebalannya. Sedangkan buat bobotnya ini masih terbilang cukup ringan ya untuk laptop gaming, yaitu cuma 1,99 kg aja. Gue rasa sih masih aman banget ya dan juga nyaman buat dibawa pakai daypack nih. Di bagian atasnya juga terdapat webcam HD 1 MP ya, dan di sebelah kameranya ini juga terdapat built-in microphone-nya bro. Sekarang kita pindah ke bagian layout keyboard. Memang terlihat juga nih masih sama ya dengan Pongo 725. Masih pakai full size layout keyboard dengan tombol power yang berada di luar keyboardnya. Kemudian buat tombol panahnya ini juga disediain full ya guys, bukan menggunakan yang setengah ukuran gitu loh.
Ukuran travel distance-nya pun ini terbilang cukup nyaman menurut gua. Sangat mendukung kita lah buat gaming ataupun ngetik. Untuk backlit-nya juga punya 15 warna ya dengan 4 tingkat kecerahan dan kita bisa atur nih keyboardnya di software control center guys. Terus kalau buat touchpad-nya, ini posisinya sih agak sedikit ke kiri dari tengah keyboard dan untuk size touchpad-nya juga besar ya dan terbilang sensitif nih guys. Kemudian juga udah terdapat fitur palm rejection buat kenyamanan kita pas lagi ngetik. Sementara buat bagian konektivitasnya nih guys, seperti biasa ya, Axio tuh selalu memberikan kelengkapan port gitu pada setiap laptopnya. Seperti di sisi kiri laptop ini guys, ada satu port untuk USB Type-A 3.2 Gen 1. Kemudian ada satu port USB Type-A 2.0, kemudian lagi ada satu port mikrofon dan satu port jack audio 3,5 mili. Berpindah ke bagian kanan, yang mana terdapat satu port RJ45 Gigabit LAN, kemudian ada satu port USB Type-C 3.2 Gen 2, terus ada satu port micro SD card reader, dan di bagian belakang ini terdapat satu port USB Type-C 3.2 Gen 2, ada satu port HDMI, satu port mini DisplayPort 1.4, dan terakhir ada satu port DC-in. Terus buat cooling sistemnya guys, Axio ini memberikan 2 buah kipas ya dengan 5 buah heat pipe dengan arah buangan keluar tuh ada di sisi bagian kanan dan juga kiri. Serta terdapat juga dari sisi belakang si laptop Pongo 750 ini guys. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian layarnya guys, yang mana Axio Pongo 750 ini pakai panel layar IPS LCD Full HD ya dengan luas 15,6 inci. Terus buat refresh rate-nya guys, karena ini sebuah laptop gaming ya, dan refresh rate-nya itu pasti nyampe 144 Hz dan udah pasti smooth banget nih. Tapi memang layarnya ini masih belum bisa menampilkan warna yang akurat gitu guys. Setelah kita tes, ini ternyata juga color gamutnya masih di bawah 70% sRGB. Jadi kalau misalkan buat pekerjaan yang butuh akurasi warna tinggi, kalian bisa banget nih pakai monitor tambahan guys. Cuma kalau buat gaming nih ya, ini masih tergolong enak dan juga aman lah buat dilihat guys. Kemudian doi juga udah pakai yang namanya lapisan anti glare. Jadi akan sangat minim banget nih pantulan cahaya pada layarnya guys. So overall ya, secara desain memang laptop Axio Pongo 750 ini menawarkan desain yang minimalis dan juga sederhana. Tapi tetap fungsional dan juga portabilitasnya tuh baik gitu guys. Dan yang pasti kalau kita lihat dari segi layar, Doski ini punya layar yang cukup oke, refresh rate-nya di angka 144 Hz. Yang menunjukkan bahwa laptop ini memang fokus atau memfokuskan diri untuk pengalaman gaming yang jauh lebih baik gitu bro. Dari bagian situ sekarang kita bakal lanjut lagi guys untuk ngebahas masalah performanya bro. Tapi sebelum kita masuk ke performa guys, gue mau infoin dulu kalau Axio Pongo 750 juga masih masuk ke dalam program ADP Extra dari Axio. Seperti yang kita tahu ya, kalau Accidental Damage Protection Extra dari Axio tuh bisa memberikan perlindungan menyeluruh gitu guys untuk perangkat laptop Axio dari kerusakan yang nggak terduga. Bahkan ya, kalau laptop kalian kecuri ataupun kerampokan, itu bisa diganti guys. Program ini tuh merupakan program pertama ya, dan satu-satunya dari brand laptop lokal di Indonesia nih guys, yang semakin menunjukkan komitmen banget dari Axio buat memberikan pengalaman yang aman dan juga nyaman bagi para penggunanya nih. Selain perlindungan yang menyeluruh ya, keunggulan dari Axio Accidental Damage Protection Extra ini juga terdapat pada manfaat proteksi dan juga asuransi yang sekaligus diberikan nih guys. Bahkan ini berlaku untuk diklaim lebih dari sekali loh guys, selama memenuhi syarat dan juga ketentuan yang berlaku bro. Nah untuk bagian performanya ya guys, kita langsung masuk aja ke bagian pengujian nih. Karena gue udah melakukan serangkaian pengujian dari benchmark dan uji aplikasi juga nih guys, kemudian uji performa game. Dimulai dari Cinebench R20 ya, bisa dapetin skor di angka 5086 poin nih untuk multicore-nya. Dan 699 poin buat single core-nya dalam mode entertainment guys. Sementara buat mode performance, ini bisa dapetin skor di angka 5881 poin untuk multicore-nya. Dan 674 poin buat single core-nya. Lanjut ke pengujian Cinebench R23, ini bisa dapetin skor di angka 11.470 poin ya guys buat multicore-nya. Dan 1.795 poin buat single core-nya dalam mode entertainment nih. Terus buat mode performance-nya, ini bisa dapetin skor di angka 13.147 poin untuk multicore-nya dan 1.785 poin untuk single core-nya. Sementara buat pengujian 3D, ini kita menggunakan hanya yang performance score aja ya guys. Dan untuk hasilnya, ini dalam mode Time Spy bisa dapetin skor rata-rata di angka 8.713 dengan grafis score di angka 8.457 dan CPU score itu di angka 10.524 poin. Kemudian di pengujian Night Ride, ini kita dapetin skor yang cukup baik ya angkanya, dengan rata-rata skor itu tembus di angka 49.053. Sedangkan pengujian 3D Mark Fire Strike ini mendapatkan skor yang cukup tinggi ya guys, dengan overall skor di angka 20.014 poin. Bergeser ke pengujian speed dari SSD-nya guys yang menggunakan Crystal Disk Mark,
Yang mana doi ini dapat di angka 7083 MB per second buat read-nya dan di angka 4721 MB per second buat write-nya. Lalu buat pengujian CPU Geekbench 6 di mode performance core, doi ini bisa dapetin skor di angka 2409 poin untuk single core-nya dan 11.413 poin untuk multi core-nya. Sedangkan buat pengujian GPU-nya nih guys, ngedapetin skor di angka 81.335 poin. Dan terakhir nih ya, adalah pengujian benchmark game menggunakan Street Fighter 6 settingan high ya guys, 1920 x 1080 pixel. Ini bisa dapetin skor di angka 100/100 loh bro. Dari situ kita lanjut lagi guys ke pengujian aplikasi editing menggunakan Adobe Premiere Pro 2023. Dan untuk sampel videonya ini 1080 pixel ya, durasinya 5 menit. Cut to cut ini nggak pakai efek ya guys, dan bisa selesai dalam waktu 59 detik aja dalam mode performance mode dan juga rendering CUDA. Sedangkan buat sampel video 4K, ini gue pakai durasinya 5 menit ya. Cut to cut nggak pakai efek guys, dan bisa selesai dalam waktu 3 menit 13 detik aja. Dari situ kita lanjut ya buat pengujian gamenya nih brother. Dan kali ini gue pakai mode performance mode, dan kalian bisa lihat nih hasilnya sebagai berikut bro. Bagaimana Brody setelah kalian lihat hasil pengujian dari laptop Axio Pongo 750 ini? Apakah kalian makin tertarik atau enggak nih? Karena dengan harga 13 jutaan ya, lu tuh bisa mainin game AAA dengan lancar dan juga smooth gitu guys. Jadi lu semua tuh nggak harus beli laptop gaming yang mahal-mahal gitu. Dari bagian tersebut, kita akan sekarang langsung move on ataupun beralih ngebahas masalah pengisian daya, kemudian baterai, dan juga audionya guys. BTW gue mau kasih sedikit informasi juga nih guys. Jadi setiap kalian beli Pongo 750 ya, kalian juga akan langsung nih mendapatkan garansi resmi dari Axio selama 3 tahun. Bahkan ini bisa diklaim di 182 service center yang tersebar hampir di seluruh Indonesia guys. Dengan layanan same day service nih. Nah kalian juga bisa beli laptop ini ya melalui online store resmi Axio dan juga toko-toko dealer terdekat nih guys. Untuk part baterainya nih guys, Axio Pongo 750 ini dibekali sama baterai setara 54 watt hour ya. Dan ketika kita uji nih menggunakan local video playback dengan sound 50%, brightness-nya di angka 100% dan Wi-Fi disable, bisa tahan sampai 5 jam 2 menit guys. Dan buat pengujian dayanya, ini bisa terisi full 100% dalam waktu 1 jam 44 menit. Sementara buat bagian audionya, ini sama seperti Pongo 725 ya. Kalau doi ini udah menggunakan Sound Blaster Studio, yang mana akan meningkatkan experience kita nih ketika main game dan juga nonton video. Yang pastinya sih jadi lebih berasa gitu guys. Kemudian juga dapat berguna nih buat mereduksi background noise. Nah ini sih gue rasa cocok banget ya buat pengguna yang suka take voice over, streaming, ataupun meeting online. Ini jadi lebih jernih guys. So kesimpulannya nih guys, gue rasa Axio Pongo 750 ini tuh bisa jadi pilihan yang menarik banget deh buat kalian yang lagi nyari laptop gaming dengan performa tinggi di harga yang cukup terjangkau gitu guys. Dengan prosesor Intel Core i7 ya 13620H dan GPU Nvidia GeForce RTX 4050, gue rasa sih laptop ini mampu banget ngejalanin game sekelas AAA di settingan yang cukup tinggi guys. Dan juga bisa multitasking gitu buat semua kebutuhan sehari-hari kita buat bekerja. Kemudian buat anak sekolah juga sabi atau casual content creator juga bisa nih guys. Gak cuma di situ aja guys, RAM 16GB DDR4 yang bisa di-upgrade sampai 64GB juga menjadi nilai tambah nih. Terutama buat lu ya yang butuh performa lebih tanpa perlu ganti si laptopnya guys. Dan walaupun memang layarnya ini belum 100% sRGB ya, kalian tuh bisa banget kok pakai monitor tambahan guys. Kalau kita lihat secara keseluruhan sih memang untuk harga 13 jutaan ya, Axio Pongo 750 ini memang menawarkan banyak value dengan performa yang cukup mumpuni untuk gaming dan juga kebutuhan sehari-hari guys. Bahkan ya, setiap pembelian Axio Pongo 750 guys, kalian tuh akan mendapatkan free game Assassin's Creed Shadow senilai Rp800.000. Ini lumayan banget guys. Dan untuk informasi lebih lengkap, kalian juga bisa langsung cek aja nih di website Axio di axioworld.com bro. Gak cuma sampai di situ aja guys, dengan adanya program Accidental Damage Protection dari Axio dan garansi resmi 3 tahun, ini makin memberikan kita rasa aman banget guys buat ngegunain laptop ini. Terutama dengan adanya service center yang tersebar luas ya di seluruh Indonesia guys.
Kurang lebih seperti itu Brodi, review kita tentang laptop Axio Pongo 750 ini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan dan lain sebagainya, monggo silahkan langsung aja kita diskusi di kolom komentar guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.